Ibu yang saya hormati, yaitu dari SMK Muhammadiyah Senawi, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini saya bisa bertatap muka dalam acara diseminasi dari modul 1.4, yaitu tentang penerapan disiplin positif, yaitu dari saya Rita Eni, calon guru penggerak angkatan ke-7 Tegal, Jawa Tengah. Untuk sebelum kita ke disiplin positif, Bapak Ibu, itu ada perubahan paradigma dalam belajar, yaitu kita mengambil dari filosofi namanya KHD atau Ki Hajar Dewantara. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat KHD atau mungkin filosofi KHD yang ada di PMM atau platform Merdeka Mengajar, itu sudah ada dan bisa dipelajari secara mandiri. Bahwa Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu pendidik itu hanya dapat menuntun. Yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, bahwa kita sebagai pendidik itu hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya dari kekuatan kodrat. Kekuatan kodrat adalah kekuatan yang ada pada anak itu sendiri, karena setiap anak itu mempunyai kodratnya masing-masing, atau yang kita kenal biasanya namanya bakat minat. Ya, jadi ada sebuah kekuatan kodrat yang namanya bakat minat siswa itu yang harus kita tuntun. Kita tuntun agar dapat dia itu atau murid itu bisa memperbaiki lakunya, yaitu hidup dan tumbuhnya kekuatan daripada kodrat siswa tersebut. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, kalau kita mengembangkan siswa itu berdasarkan kodratnya, itu akan jauh lebih bagus. Dan ini kami akan menyampaikan yaitu tentang disiplin positif, kemudian tentang motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia itu apa saja, posisi kontrol dan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas ataupun sekolah, serta ada yang namanya segitiga restitusi. Disiplin positif tentunya ada sebuah tujuannya adalah kita akan menjelaskan tentang makna kontrol dari paparan tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, kemudian menjelaskan makna daripada disiplin positif tersebut sampai dengan mengamati penerapannya yang ada di lingkungan. Sedangkan terakhir yaitu bisa menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan atau sebuah kebaikan secara universal. Bapak Ibu, menurut Dr. Rosen menyatakan bahwa arti daripada kata disiplin itu adalah bahasa Latin. Itu adalah disiplina, artinya adalah belajar. Sedangkan disipline itu juga berasal dari akar kata yang bersamaan dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid, siswa, pengikut, seseorang tersebut harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti kita, ya, atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun itu adalah motivasi ada dalam diri kita, bukan karena dari luar. Jadi ketika kita mau mengikuti seseorang, maka kita harus tahu tujuan kita. Kenapa saya harus mengikuti Bu Hanidah? Kenapa saya harus mengikuti Bu Yani dan sebagainya? Berarti ada sifat intrinsik dalam diri kita, kebajikan kita. Oh, karena Bu Hanidah ternyata disiplin 6:30 sudah datang, maka saya mengikuti Bu Hanidah. Tapi itu penyadaran diri dari diri kita. Kemudian dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari selanjutnya, bahwa tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing dan mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dengan kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik. Bisa jadi dalam praktek
penerapan disiplin sehari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap untuk diajak diskusi atau diundang. Nanti dengan melakukan restitusi. Manajer biasanya nadanya juga halus, bahasa tubuhnya juga tidak kaku, dan biasanya mendekati dengan muridnya. Kalau kita ingin jadi reflektif, maka kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang berbuat salah itu ya sebetulnya tidak apa-apa. Saya juga sama berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah, karena setiap manusia pasti tidak sempurna dan berbuat salah. Saya juga pernah melakukannya. Kita bisa menyelesaikannya, tapi kita juga menguatkannya. Ketika kita saya juga sama. Saya juga melakukan hal kesalahan. Semua manusia melakukan sebuah kesalahan. Tapi setelah itu kita kuatkan, yaitu kita bisa menyelesaikannya loh. Kan gitu. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu carikan solusinya. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik? Jadi kita menstabilkan anak dengan kesalahan tadi. Kita tidak menghardik atau memojokkan, tetapi dengan cara kita mencarikan solusi. Seperti ini. Kita bisa menyelesaikannya. Seperti ini. Kemudian sesi yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, yaitu setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan itu adalah pemenuhan dasar kita, dasar manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif. Biasanya untuk memvalidasi tindakan yang salah, itu biasanya kata-katanya itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini ya. Apakah kamu pasti punya alasan? Biasanya kalau saya menggunakan kata-kata, kamu punya alasan apa kenapa kamu terlambat? Kenapa? Kan biasanya ditanyain begitu. Yaitu untuk memvalidasi tindakan salahnya itu karena apa gitu, maksudnya seperti itu. Jadi sesi ini adalah memvalidasi tindakan kita itu salah karena apa? Permasalahannya apa? Apakah karena ban yang bocor? Apakah karena memang di rumah tadi jadi masalah di rumah kemudian telat, diganya medicine karena orang tua kan nggak ngerti. Jadi kita memvalidasi tindakan dulu. Artinya permasalahannya itu dilatar belakangi karena apa? Kita tanyakan, kemudian anak akan mencurhat ya, akan curhat kepada kita. Terus seperti itu. Yang selanjutnya Pak, kesepakatan itu kan musyawarah bersama, diputuskan bersama. Ketika kita melanggar diri sendiri ya berarti harus legowo secara intrinsik bahwa kita itu salah melanggar itu. Prosedurnya, persilahkan warga sekolah atau murid untuk mencurahkan pendapat baik di kelas. Kalau di kelas biasanya guru mapel silakan dengan pokoknya kalau saya ngajar nggak pakai handphone. Pokoknya kalau misalnya kalau saya mengajar kita sepakatan silakan silakan, tapi anak-anak boleh untuk mengeluarkan pendapat boleh. Apa saja yang menjadi positif dan itu menjadi kesepakatan kita dalam kegiatan tersebut bisa untuk dijadikan keyakinan bersama. Saya rasa panjenengan sudah hafal dan sudah bisa sama seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada lagi Pak? Begini sebenarnya. Terus langsung keyakinan itu dibuat semua warga ya meninjau kembali. Kemudian selanjutnya bisa diletakkan di dinding ataupun mungkin kalau di kelas bisa diletakkan di dinding, dibuat poster kemudian diletakkan di dinding. Terima kasih. Saya sampaikan, barangkali ada yang bertanya satu saja. Barangkali ada yang mau bertanya silakan satu saja. Atau langsung untuk ke yang selanjutnya. Itu saja nih Bapak Ibu. Terima kasih atas semuanya, atensinya. Mudah-mudahan panjenengan selalu sehat, panjenengan selalu rezekinya lancar. Terima kasih atensinya. Mudah-mudahan kita selalu dilancarkan dan manfaat tentunya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.